Shalom pemirsa yang terkasih dimanapun saudara ada saat ini. Kita bersyukur dalam nama Yesus oleh karena kita kembali akan mempelajari pelajaran diskusi sekolah sahabat kita melalui panelis diskusi sekolah sahabat. Ada kedua narasumber kita yang ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Surabaya, kita akan membahas pelajaran ini. Panelis kita yang pertama adalah Pendeta David Indra Utomo. Beliau adalah Gembala Jemaat Tidar 1. Shalom Pendeta. Shalom. Yang kedua adalah Pendeta Victor Sino Haji. Beliau adalah Direktur dari KJKT bagian SS dan PP, Sekolah Sahabat dan Pelayan Perorangan, sekaligus Direktur Rumah Tangga. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta. Adapun pelajaran yang ketiga yang akan kita bahas dengan judul latar belakang pembukaan adalah sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa yang akan dibuka oleh Pendeta David. Silakan Pendeta. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, yalah Bapa kami, terpujilah Engkau Tuhan baik siang maupun malam. Di mana pada saat ini kami akan membahas akan pelajaran sekolah sahabat. Urapi berkati agar kami dapat mengerti dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ayat firman Tuhan dalam pelajaran ketiga dengan judul latar belakang pembukaan adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Injil Yohanes telah kita pelajari di dalam 2 pekan yang lalu bagaimana dia membahas tentang akhir dari kitab Yohanes. Bahkan pekan lalu kita telah belajar bagaimana Yohanes dalam penulisannya menekankan tentang keilahian Yesus. Yohanes adalah lebih dari manapun di dalam kitab suci di mana dia dengan berani menyatakan dengan tepat dan kuat kebenaran bahwa Yesus adalah Allah. Sebagai Allah yang kekal, Yesus tentunya mendahului penciptaan dan kekekalan itu sendiri. Biasanya para penulis Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, mereka dalam penulisannya ingin menekankan tentang aspek-aspek atau tema-tema di dalam penulisannya. Demikian juga halnya dengan kitab Yohanes. Pelajaran kita yang ketiga ini, kita akan kembali ke pelajaran yang pertama di dalam kitab Yohanes pasalnya yang pertama, di mana 18 ayat itu Yohanes menekankan tentang Allah itu, firman itu telah menjadi manusia. Kita akan pelajari lebih detail melalui para panelis kita. Terlebih dahulu kami persilakan Pendeta Victor Sino Haji. Oke, terima kasih Pendeta Tobing dan terima kasih pemirsa dimanapun berada. Bapak Ibu yang kami kasihi, kita tiba kepada pelajaran yang ketiga saat ini, di mana pada minggu yang lalu Yohanes sudah mencatat dan penulis kita menyimpulkan beberapa mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus menunjukkan atau menyatakan kepada manusia pada saat itu bahwa dia adalah Allah. Jadi itu menegaskan bahwa Yesus adalah Allah dengan mujizat-mujizat yang dilakukan. Dan pada minggu ini kita tiba kepada satu pelajaran yang sudah disampaikan di awal tadi oleh Pendeta Tobing, latar belakang pembukaan, di mana dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat ini atau kalimat yang terkandung dalam ini memiliki pemikiran yang sulit kita pahami. Kenapa? Yang pertama, penulis Injil atau penulis Yohanes ini menyinggung bahwa Yesus itu sebagai pencipta dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang kekal. Karena sebelum kita ada, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada karena dia penciptanya. Kemudian firman yang disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi bukan hanya dia menciptakan, tetapi dia juga bersama-sama dengan Allah. Bahkan ditekankan berikutnya, firman itu adalah Allah. Jadi ada 3 poin dikatakan di situ. Yang pertama, pencipta bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah juga. Lalu bagaimana dengan penjelasan ini kita dapat mengetahui atau menunjukkan bahwa Rasul atau Yohanes ingin menekankan siapa itu
Yesus. Yesus adalah Allah, tapi bukan Bapa. Jadi Yesus adalah Allah, bukan Bapa, tetapi ia tetaplah anak Allah yang ilahi, pribadi kedua dari kealahan. Yohanes ingin menekankan, mengajarkan kepada kita semua siapa itu Yesus. Karena banyak ajaran, banyak keyakinan bahwa dia tidak diterima sebagai Allah, dia tidak diterima sebagai Mesias. Orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Makanya Yohanes mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah dengan poin-poin yang sudah disampaikan kepada kita tadi. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan selanjutnya tidak berhenti di situ saja. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Nah, itulah yang kita tahu dengan istilah logos. Beda dengan logis. Nah, logos, ada logis atau logika. Bicara tentang logos ini adalah bicara tentang firman Allah, itu berbeda dengan logika. Kalau logika itu adalah bukti dulu baru percaya. Kalau dikatakan jarinya pendeta Sinuhaji cuma 3, orang nggak percaya kalau tidak melihat. Tetapi setelah melihat ada fotonya, oh betul. Tetapi logos tidak demikian. Kita percaya dulu, kita tidak bisa melihat secara langsung apa yang sekarang terjadi. Kita tidak bisa memahami dengan akal pikiran kita yang terbatas tentang ketritunggalan Tuhan, tentang kealahan daripada Yesus. Tetapi itu akan kita tahu nanti, ya tentunya pada waktu kita bertemu dengan Yesus dalam kerajaan surga. Jadi logos itu adalah satu pribadi, bukan khayalan. Dan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, itu dikatakan logos itu. Yesus Kristus yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu di antara manusia. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Jadi keinkarnasian daripada Yesus, firman menjadi manusia, yaitu pada waktu Allah menjadi manusia, dengan cara inkarnasi, Yesus anak Allah yang ilahi masuk ke dalam daging manusia, menyelubungi kemuliaannya sehingga orang-orang dapat berhubungan dengan dia. Jadi Yesus itu adalah Allah, tapi masuk ke dalam daging secara manusia, dan kealahannya ditutupi, diselubungi. Jadi dia bukan manusia seperti orang yang pada umumnya katakan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu adalah Allah, tapi pada waktu dia menjelma menjadi manusia, berinkarnasi, kealahannya atau kemuliaannya diselubungi, dan kita dapat melihat dia, bertemu dengan dia, berbicara dengan sesama kita. Kenapa begitu penting kita memahami atau mengerti tentang keilahian daripada Kristus? Karena ini berhubungan dengan keselamatan Bapak Ibu semuanya. Kalau Yesus bukan Allah, dia tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau Yesus bukan Allah, dia mati tidak ada gunanya, karena dia tidak bisa nembus kita. Karena kalau manusia, dia juga manusia yang berdosa. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, maka kita pun tidak percaya akan keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Jadi Rasul Yohanes sudah mencatat tadi bagaimana tentang Yesus. Dia adalah pencipta, dia juga adalah Allah, dan dia juga menjelma menjadi manusia agar dapat hidup bersama dengan kita. Tapi bukan hanya itu saja. Yesus juga dikatakan dalam pelajaran kita ini adalah sebagai terang. Sebagai terangnya. Dia disebut sebagai terang yang sehubungan, yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang yang terlahir ke dalam dunia. Terang itu menerangi dunia, menjadikan hal itu dapat dipahami. Yesus itu adalah terang. Terang adalah untuk menerangi. C.S. Lewis mengatakan begini, saya percaya kepada kekristenan seperti saya percaya bahwa matahari telah terbit, bukan hanya karena saya melihatnya, tetapi karena dengan itu saya melihat segala sesuatu yang lain. Sama dengan matahari Bapak Ibu semuanya. Kita dapat melihat matahari sebagai sumber terang pada waktu kita hidup di atas dunia ini, tapi bukan hanya melihat terang itu, tapi karena matahari itu kita dapat melihat alam ini, kita dapat melihat pemandangan yang indah, kita dapat melihat satu dan yang lain, kita dapat bekerja, kita dapat melihat jalan, itu karena terang. Demikian juga, Yesus itu adalah terang. Dan karena Yesus itu kita dapat juga melihat apa yang dia inginkan, apa yang dia rindukan, dan apa yang diciptakan melalui terang yang ada di dalam kehidupan daripada Yesus.
Jadi dapat kita melihat dalam pelajaran kita pada sepanjang minggu ini adalah bagaimana Yohanes menjelaskan atau mencatat kepada kita mengapa kita harus percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mengapa kita harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan supaya oleh karena percaya, apa dikatakan? Kamu beroleh hidup dalam namanya. Kenapa penting kita percaya mengetahui Yesus adalah Allah, Yesus adalah Mesias? Karena dalam Yesus ada kehidupan. Kenapa kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Adalah supaya kita beroleh hidup di dalam namanya. Apa tujuan kita menjadi umat Tuhan? Apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Tujuan kita kan supaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan jalannya, caranya dikatakan hanya ada di dalam siapa? Di dalam Yesus. Dan dalam Injil Yohanes ini juga ditekankan keterkaitan ini menunjukkan pada tujuan menyeluruh Injil Yohanes. Jadi untuk apa Injil Yohanes dituliskan? Dikatakan bahwa manusia diselamatkan dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Tanpa manusia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tidak ada keselamatan. Kalau Yesus bukan Allah, mustahil orang mau percaya kepada Yesus. Dia manusia, untuk apa orang percaya kepada manusia? Dan bagaimana orang bisa selamat kalau tidak percaya kepada Yesus? Dan bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus kalau orang mempercayai dia hanya sebagai seorang manusia? Makanya Yohanes ingin menekankan kembali kepada kita bagaimana pentingnya kita mengetahui, memahami akan keilahian daripada Yesus. Kita percaya dia sebagai Allah, kita percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan itulah yang menjadi jaminan harapan bagi keselamatan kita. Banyak ajaran, banyak doktrin yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Tentunya itu cara setan untuk menipu kita agar tidak mempercayai dia. Dan kiranya kita yang mendengarkan saat ini tidak seperti orang yang tidak percaya, tetapi kita percaya bahwa Yesus sebagai Allah dan dia adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit, Pendeta Tobing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sinu Haji. Bagaimana sudah jelas ya Injil Yohanes, ketika kita baca, kita akan menerima sebuah pemahaman bahwa Yesus itu adalah Logos, satu pribadi yang telah menjadi manusia, Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Mari kita lihat pelajaran berikutnya sehubungan dengan tema yang ingin diangkat oleh Yohanes dalam Injil Yohanes ini yang akan disampaikan oleh Pendeta David. Kami persilakan Pendeta. Baik, terima kasih. Untuk melanjutkan suatu pembahasan kita sekolah sahabat kita pada saat ini adalah bagaimana tadi kita sudah melihat, mendengar tentang Yesus. Siapa Yesus yang sesungguhnya? Yesus adalah suatu juru selamat. Yesus adalah Tuhan Allah yang bagaimana untuk merencanakan keselamatan bagi umat-umatnya yang berdosa. Pada saat ini maka akan timbul suatu tema tentang percaya atau tidak percaya. Ini menjadi suatu permasalahan di dunia kita pada saat di zaman modern ini. Ya, inilah sesuatu realita. Ada banyak pilihan. Manusia diberikan suatu pilihan. Pilihan bagaimana untuk mempercayai atau tidak mempercayai. Kita bersyukur kita mendapatkan suatu firman Tuhan. Bagaimana dalam Yohanes 3 ayat 16, bagaimana kita harus percaya. Kalau tidak percaya akan tidak ada keselamatan di dalam manusia itu sendiri. Saudaraku, pelajaran kita ada dua golongan. Yang pertama adalah mereka percaya dan mengikuti Yesus. Golongan yang kedua adalah mereka ada kesempatan percaya, tetapi mereka tidak mau untuk mempercayai. Saudaraku, ini suatu kelompok. Apakah kita kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua? Oke, kita percaya. Kita mau percaya, tetapi harus mengikuti. Tetapi bagaimana yang lain? Ada kesempatan. Ada banyak kita kesempatan. Di dalam hari demi hari kita diberikan kesempatan. Di mana kita masih diberikan nafas kehidupan, itu pun masih diberikan kesempatan. Bagaimana untuk mempercayai
Yesus sebagai juru selamat. Pelajaran kita pada saat ini adalah bagaimana kita diajak percaya, bagaimana kita mengimani. Ya, pelajaran kita adalah bagaimana iman kata kerja, ya, yaitu bagaimana untuk percaya. Ya, saya mencoba untuk melihat bagaimana kata yang lain dari iman. Iman adalah percaya, iman adalah hati yang tenang, iman adalah merasa aman. Nah, inilah suatu konsep yang luar biasa pelajaran kita pada saat ini. Kalau kita mempercayai, kalau kita mengimani Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka ada suatu ketenangan, maka akan ada suatu rasa aman. Pada saat kita merasa bahwa kita masih belum tenang, pada saat kita masih belum tenang, ataupun merasa belum nyaman di dalam kehidupan kita, hati-hati. Apakah kita sudah benar-benar mengimani Yesus sebagai juru selamat pribadi kita? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadikan suatu pelajaran kita. Biasanya dikatakan di sini orang-orang yang tidak percaya. Berbeda dengan orang-orang yang percaya tetapi mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Percaya tetapi masih belum ragu ataupun masih ragu-ragu tentang ajaran-ajaran Kristus. Orang-orang yang tidak percaya dikatakan bahwa justru benar mereka datang, tetapi mereka untuk mengajak berargumen. Mereka mengajak untuk bertentangan. Ya, dalam arti bahwa mereka datang kepada Tuhan masih belum 100% untuk meyakini apa yang dikatakan Kristus, apa yang diajarkan kepada umat-umatnya. Sedangkan orang-orang yang percaya adalah mereka mau datang kepada Yesus. Mereka mau untuk tetap setia kepada Tuhan. Mereka mau hanya turut apa yang mereka baca, mereka lihat, mereka dengar tentang kesaksian juru selamat pribadi. Saudaraku, inilah yang menjadikan suatu permasalahan di dalam kehidupan, khususnya di zaman saat ini. Ada banyak tawaran-tawaran di dalam kehidupan umat manusia. Ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan akan umat-umat Tuhan untuk merasa nyaman di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi suatu pelajaran mengingatkan melalui kitab Yohanes bagaimana untuk memiliki suatu pilihan, yaitu pilihan untuk percaya kepada Tuhan. Pelajaran selanjutnya adalah bagaimana muncul suatu tema, yaitu kemuliaan. Kemuliaan adalah suatu kedudukan, suatu pangkat, suatu martabat yang tinggi. Ya, inilah luar biasa. Kita memiliki Tuhan Yesus, memiliki suatu kemuliaan. Kapan kemuliaan itu? Pada saat di kayu salib. Inilah kemuliaan yang tertinggi. Kenapa kok bisa di kayu salib? Di kayu salib adalah suatu hukuman yang sangat mengerikan pada saat itu. Hukuman bagi orang-orang yang sangat jahat. Tetapi Yesus mau menerima hukuman itu. Menjadi suatu kemuliaan bagi Yesus Kristus adalah ide untuk menyelamatkan sebagai umat-umat Tuhan yang telah berdosa. Inilah ide untuk memuliakan Yesus dikaitkan dengan konsep waktu, yaitu pada saat kematiannya. Itulah kemuliaan. Bagaimana dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Salib adalah tempat keselamatan. Salib adalah awal bagaimana mengetahui, meyakini, menegaskan bahwa Allah itu kasih. Bahwa Allah itu menyadari bahwa manusia tidak berdaya tanpa kuasa dari Tuhan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan telah memberikan dirinya bagaimana untuk tetap selalu mengasihi umat-umatnya. Tuhan selalu memberikan kasih yang begitu nyata. Di dalam pelajaran kita, pelajaran sekolah sahabat kita, muncul tema-tema untuk percaya atau tidak percaya. Muncul tema-tema bagaimana kemuliaan Tuhan itu yang luar biasa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, bagaimana kita dituntut kembali lagi untuk percaya. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya, maka tidak akan bisa diselamatkan. Inilah yang bisa kita
renungkan pada saat ini suatu pembahasan bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan. Apakah kita di kelompok yang mana? Apakah kita ada di kelompok yang pertama, kita percaya dan kita mau turut dan kita mau datang. Tetapi apakah kita di kelompok yang kedua, ada kesempatan untuk percaya, tetapi tidak mau datang kepada Tuhan, tetapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan. Saudaraku, tantangan kita pada saat ini, bagaimana Tuhan sudah meyakinkan kepada kita bahwa tanpa kasih Tuhan kita tidak akan bisa selamat. Oleh karena itu, kita diajak bagaimana untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan memiliki suatu martabat yang tinggi, menyelamatkan manusia pada saat di kayu salib. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Baik, terima kasih Pendeta David. Satu pelajaran yang luar biasa. Percaya atau tidak percaya, kebenaran telah diungkapkan melalui Injil Yohanes di dalam pembukaan ini. Bagian kita adalah kita harus memilih tentunya. Ada pilihan yang harus kita pilih. Allah itu netral? Tidak. Allah itu memberikan penawaran kepada manusia. Mana yang kita pilih? Tentunya panggilannya adalah untuk percaya bahwa Yesus Sang Allah itu Dia benar-benar telah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita pilih. Sudah jelas bahwa keselamatan yang ditawarkan itu adalah sesuatu yang indah yang boleh kita nikmati. Untuk itu dalam akhir pelajaran diskusi ini, kami mohon kedua panelis kita memberikan sebuah statement penutup. Yang pertama adalah Pendeta Victor. Oke, Pendeta Benny, terima kasih. Bapak Ibu, saya ingin menekankan kembali bahwa Kristus yang adalah firman dan Allah telah menjadi manusia. Namun sebelumnya, Yesus adalah pencipta kita. Yesus yang menciptakan kita, kemudian Yesus menjelma menjadi manusia, dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi, apa yang perlu di sini, terimalah kealahan Yesus, terimalah Dia sebagai juru selamat kita, bila mana kita mendapatkan, bila mana kita rindu untuk hidup kekal dalam kerajaan surga. Terima kasih. Amin. Ya, baik, yang kedua Pendeta David. Baik, di dalam pelajaran kita bahwa Kristus menyatakan kasih-Nya yang sulit dipahami secara logika manusia. Pada saat ini kita bersyukur Tuhan telah menyatakan kasih yang luar biasa, di luar rencana manusia yang berdosa, di luar cara berpikir. Tetapi kita harus yakin bahwa apapun itu, rencana Tuhan adalah untuk keselamatan kita. Amin. Amin. Pernahkah saudara dipermalukan demi Kristus? Kalau iya, itu adalah sebuah kehormatan bagi saudara. Jangan takut malu karena pelajaran ini dikatakan ketika Yesus dipermalukan, itu adalah kemuliaan. Kalau saudara harus menanggung malu demi Kristus, di sorga, di hadapan Tuhan, saudara dimuliakan, dihormati. Biarlah kiranya pelajaran pembukaan ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui kedua panelis kita. Kita akan tutup pelajaran ini melalui doa yang disampaikan oleh Pendeta Victor Sinuaji. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah, puji dan muliakan, Tuhan Khalik pencipta, penebus kami dari dosa dan pemelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat belajar daripada firman Tuhan dalam Injil Yohanes. Dan pada minggu ini Tuhan kami diingatkan bahwa Yesus adalah Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia untuk dapat hidup bersama-sama dengan manusia. Menunjukkan kemuliaan Tuhan di antara manusia. Dan untuk menarik manusia datang kepadanya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Ini jugalah yang menjadi bagian kami semuanya. Agar kami yang mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini, kami pun akan datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, agar kami pun Tuhan mendapatkan kehidupan yang kekal pada waktu Yesus datang kedua kali nanti. Tuhan kiranya memberkati semua pemirsa yang telah mendengarkan akan pelajaran sekolah Sabat ini, supaya dapat
menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan juga memberkati hamba Tuhan Pendeta Tobing, Pendeta David, dan hamba dan kami semuanya, agar kami pun akan tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Kehendak Tuhan jadi atas doa dan permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah diskusi Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua panelis kita dan sampai bertemu di diskusi panel Sekolah Sahabat berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.